bagaimana kondisi bangsa itu pada saat Musa mau dilahirkan? Menderita tidak? Mereka menderita di dalam tekanan yang berat sekali. Kembali Papa di surga cari keluarga. Ayat 1 berkata, pasal 2 ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Saya bayangkan, apa urusannya orang kawin dengan bangsa yang menderita? Tapi sekali lagi, inilah rencana Papa untuk kehidupan kita. Anak-anak adalah tujuan Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Dengar anak-anak muda yang belum menikah, perhatikan konsep dan hukum kekudusan ini. Yang penuh Roh Kudus harus menikah dengan yang penuh Roh Kudus. Laki-laki keluarga Lewi harus kawin dengan keluarga Lewi. Artinya yang satu roh. Kalau bahasa perjanjian baru berkata, gelap dengan terang tidak mungkin bersekutu. Ingat ini, apapun alasannya, Tuhan tidak pernah mengizinkan. Oh ya, tapi saya punya contoh. Oh, teman saya itu sampai sekarang aman-aman keluarganya, suaminya agama ini, istrinya Kristen. Kita nggak pernah tinggal dengan mereka. Kita cuma lihat dari luar. Kalau saudara pernah nginep dengan mereka, akan tahu seberapa jauh kata aman itu. Anak-anak muda, simpan firman ini. Jadi Tuhan selalu mencari keluarga, karena ada anak-anak yang dilahirkan. Kalau saya pakai kata yang kurang baik, tapi inilah kenyataan zaman ini. Ketika setan tahu bahwa pernikahan yang benar itu melahirkan anak-anak yang benar, maka anak-anak yang benar itu akan menghancurkan si iblis. Katakan amin. Nah, justru sebelum mereka dihancurkan oleh anak-anak yang benar karena pernikahan benar, maka mereka hancurkan pernikahan dulu supaya nggak benar. Ngerti kata ini? Kalau pernikahan tidak benar, lahir anak-anak monster. Itu kalimat di Kejadian 6 sudah. Kenapa ada lahir anak-anak monster? Karena kawin campur dan kawin ngawur. Lahir monster-monster yang merusak bumi ini. Akhirnya generasi kita ini muncul generasi, maaf kata-katanya tidak baik, tapi saya harus katakan, yaitu generasi yang taunya hanya asal beranak saja. Jahat katain, tapi itulah fakta. Kita lihat kiri kanan kita sekarang, makin hari jumlah perempuan yang melahirkan punya 3 anak, punya 4 anak, bapaknya bisa 2, bisa 3. Ya atau tidak? Lihat kiri kanan kita. Free sex digalakkan si iblis begitu hebat. Akhirnya saya terus berkata keras kepada banyak gereja, kalau ada pasangan tidak menikah tapi sudah hamil yang perempuan, jangan dikawinkan dulu. Diperiksa ini cinta, jodoh atau tidak. Saya pernah buat research, yang hamil duluan itu hampir 90% bukan jodoh, apalagi cinta. Dan mereka seringkali berkata iseng, gak sengaja. Gobloknya itu, asal ngomong aja mulut itu. Saudara, kalau mereka tidak cinta, apalagi tidak jodoh, jangan dikawinkan. 100% menikah, hamil sebelum menikah dan dipaksa menikah, pasti berakhir dengan perceraian. Dan rumah tangga itu nggak pernah berumur lebih dari 1 tahun. Dan yang jadi korban banyak, nomor 1 anak itu jadi korban. Tiap kali mereka ribut, anak itu yang disalahkan. Orang tua jadi korban. Orang tua siapa yang mau anaknya cerai? Mereka sendiri berdua jadi korban. Karena hukum pernikahan kita tidak boleh cerai dan tidak boleh menikah lagi. Maka itu lebih baik diurus baik-baik. Kalau memang bukan jodoh, jangan dinikahkan walaupun sudah hamil. Lalu gimana solusinya? Solusinya keluarga pihak laki yang bertanggung jawab untuk pembiayaan bayi dalam kandungan sampai proses kelahiran. Kalau sampai umur sekolah si perempuan belum menikah, keluarga laki tetap membayar sampai waktu berbicara ternyata mereka saling mencintai, kawinkan setelah itu. Itu lebih aman. Tidak ada korban lagi kecuali mereka berdua. Renungkan ini baik-baik gereja. Karena Tuhan mencari anak-anak dari setiap pernikahan. Kitab Rut pasal 4
Luar biasa. Setelah Hakim-Hakim ada kitab yang pendek. Ini kitab yang luar biasa. Saya dapat pewahyuan ini tahun 97 yang lalu, saudara. Pasal 4 ayat 18 sampai 22. Singkat, cuma 5 ayat. Judulnya apa? Ayo, judulnya apa? Silsilah Daud. Nah, inilah bukti bahwa kitab suci kita adalah kitab keluarga, kitab keturunan. Begitu banyak bicara tentang silsilah. Dan jangan anggap ini hanya untuk orang Yahudi. Tidak, saudara. Tapi bicara kebenaran. Waktu saya dapat pewahyuan tahun 97, saya itu bingung. Ayo, saya akan bacakan. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Maafkan kalau saya katakan kalimat ini. Hamba Tuhan bergelar teologi setinggi apa, sehebat apa, hamba Tuhan berpengalaman seperti apapun juga, percayalah tidak akan pernah bisa khotbah 5 ayat ini kalau hamba Tuhan itu tidak bergerak di bidang generasi. Kenapa? Coba renungkan. Kalau ada doktor teologi pun, bukan saya mau ngajak debat, tidak, cuma ajak berpikir. Mau khotbah apa? 5 ayat hanya berisi 2 kata. Nama orang memperanakan. Nama orang memperanakan. Ayo mau khotbah apa? Betul? Tidak ada kata lain. Baca lagi. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron. Jadi Peres 1, Hesron 2. Hesron memperanakan Ram 3. Ram memperanakan Aminadab 4. Aminadab memperanakan Nason 5. Nason memperanakan Salmon 6. Salmon memperanakan Boas 7. Boas memperanakan Obed 8. Obed memperanakan Isai 9. Dan Isai memperanakan Daud. Mau khotbah apa dengan ayat yang segini? Tapi hari itu Roh Kudus memberi saya pewahyuan yang mengagetkan. Ketika saya bolak-balik baca, saya tahu ada rahasia, cuma saya belum tahu di mana. Ketika satu kalimat dari Roh Kudus bicara, Daniel, kamu hitung berapa generasi surga mempersiapkan hanya untuk mendapatkan seorang bernama Daud, supaya penyelamat itu lahir. Waktu kalimat itu muncul, saya terkejut, saudara. Saudara dengar, 9 generasi dipersiapkan hanya untuk mendapatkan seorang yang namanya Daud. Itu pun bisa gagal. Masih ingat kegagalan Daud? Mengerikan sekali. Apalagi yang asal kawin, nggak tahu aturan itu. Dengarkan kata ini. Yang dipersiapkan 9 generasi. Kalau saudara belajar antropologi, belajar ilmu sosial, dunia menghitung satu generasi itu ada 2 angka, 40 dan 50 tahun. Itu satu generasi. Mari saya ambil tengah-tengah, 45 tahun. Cepat itu. Jadi untuk mendapatkan Daud supaya lahir Kristus Yesus Tuhan, 9 kali 45 itu berapa? Cepat. 400 berapa? 405 tahun sudah. Ngeri nggak waktu itu? 405 tahun surga berjuang demi keturunan ini, orang benar ini tadi. Biar hari ini semua kita terbelalak dan terbuka betapa pentingnya pernikahan itu. Nggak cuma asal beranak saja, tapi kita nggak bisa mengarahkan anak-anak itu. Renungkan ini. Berjam-jam saya terpukau, tidak bisa bicara apa-apa. 9 generasi dipersiapkan hanya untuk mendapatkan satu orang bernama Daud. 2 Samuel 7. Pria-pria dengarkan firman ini. Untuk hal ini istri bebas, tapi suami punya tanggung jawab yang gak main-main. Awas yang pura-pura tuli, suami bertobat dalam nama Yesus. Mulai ayat 18. Lihat ayat ini.
Yang hobinya ngesek kiri kanan, potong saja punyamu dalam nama